Yang dikasih Tuhan, selamat pagi semuanya. Dan pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah titipkan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran ini. Bukan Tuhan sudah titipkan kemarin, tidak. Tetapi Tuhan sudah titipkan kepada saya sudah mulai hari Senin, Selasa, Rabu Tuhan sudah titipkan ya untuk menyampaikan. Tetapi pagi ini saya akan sampaikan. Tentu sebenarnya hari Kamis saya harus sampaikan untuk saudari Eksan supaya dia bisa mendengar. Tetapi kan bukan saya yang menyampaikan, jadi hari ini Tuhan izinkan saya sampaikan untuk supaya jemaat Tuhan. Mari kita membuka di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-37. Saya hanya bisa berdoa kepada Bapak Ibu agar supaya Bapak Ibu tolong jangan dengar saja atau datang ke gereja, duduk itu kursi panas saja bangku kursi, tapi tidak menyadari apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Tuhan sendiri. Tuhan pesan kepada kita dan Tuhan tahu keadaan kita. Kadang saya menyampaikan firman Tuhan, saya keras karena saya tahu bahwa jemaat ini kamu harus begini karena saya tahu ke depannya ada apa. Tapi kadang mereka bilang, waduh menyampaikan firman kok keras, tidak enak. Padahal itu untuk demi kebaikan. Kemarin waktu saya mau sampaikan firman Tuhan, saya diminta untuk pergi ke sana menyampaikan firman Tuhan. Saya capek-capek baru sampai langsung dari Tiara yang bagian peti mati, Bapak Pendeta Herman. Iya Pak, ada pesan dari keluarga. Kalau sampaikan firman jangan lama-lama. Muntap saya. Saya mau angkat kaki saya pulang. Ya, tapi saya bilang, saya hamba Tuhan tidak bisa diatur oleh siapapun. Sebab kita ini wakilnya Allah. Tetapi dunia mengatakan tolong jangan lama-lama. Saya tambah kasih lama. Gitu loh. Nah disinilah. Ini juga jemaat. Wah ini Pak Herman sampaikan. Jangan lama-lama. Karena apa? Dia kepingin dagingnya yang dilasatkan terus. Dia tidak mau menerima nasihat teguran. Jadi dia bilang jangan lama-lama. Dan saya bilang, saya hamba Tuhan yang tidak bisa diatur. Kalau mau, saya sampaikan. Kalau tidak, saya tinggal pulang. Dia datang, saya lihat dia ketemu. Ya memang orang yang sudah mundur dari Tuhan. Dia bisik di sini. Iya. Dia bisik, Bu atau Pak. Pak Pendeta Herman sudah ngomong. Dia hamba Tuhan yang bukan bisa diatur oleh siapapun. Dia menyampaikan firman, kalau mau saya sampaikan. Kalau tidak saya pulang. Jadi sama juga pagi hari ini Tuhan bilang. Kalau Bapak Ibu mau mendengar, dengar. Kalau tidak ya sudah. Nanti Bapak Ibu yang akan bertanggung jawab. Karena ini adalah firman. Maka itu pagi hari ini. Tuhan ajarkan kepada kita. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada murid-murid. Di dalam Matius 24 ayat 37. Perikop di sini. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawini sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Dengan demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Sampai di sini dulu kita baca firman Tuhan. Saya hanya berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Ini jemaat-jemaat Tuhan yang ada ini, saya percaya Engkau percayakan bahwa mereka ada di sini, mereka menjadi domba-domba yang dipercayakan untuk digembalakan. Saya tidak bisa memaksa kepada jemaat ini, tetapi saya hanya bisa menasihati, menegur dengan kasih, dan saya menjadi contoh, jadi teladan. Sehingga jemaat Tuhan atau anak-anak saya bisa melihat keadaan saya, menjadi contoh, menjadi teladan. Oh ya, ini hamba Tuhan, gembala yang Tuhan percayakan. Tapi kalau saya tidak jadi contoh, menjadi teladan, Bapak Ibu bisa melihat saya. Bapak Ibu bilang, wah percuma, saya ikut ini. Kok tidak jadi contoh, tidak jadi teladan. Contoh apa? Menghamili anak orang, dibunuh anak orang. Apa itu contoh? Ya, minum mabok setiap hari, kawin mengawini dan lain-lain. Itu seorang hamba Tuhan jadi contoh. Tapi kok melihat ya, hamba Tuhan ini, dia tenang hidupnya. Hidupnya terus dipakai menjadi berkat bagi siapa-siapa. Kemarin saya katakan, ya, saudara Eksan umur 21 tahun dia ikut. Ya, dan pada waktu itu dia percaya Tuhan Yesus, dan pada waktu itu anaknya Feli masih umur 4 TK. Saya ikuti dia dengan email. Saya ikuti papa mamanya selama 21 tahun. Mulai dari TK sampai kuliah. Saya ikuti mereka sampai kuliah. Ya, itu namanya gembala. Dia pertaruhkan. Berarti bukan anak Feli saja, bukan email saja, tetapi semua jemaat saya ikuti. Saya ikuti. Sampai juga kemarin saya tidak sadar bahwa papa, mama, mertua daripada anak dari Feli, lu ngobrol-ngobrol, kok kenal teman saya yang ini dia kenal, teman saya yang ini kenal. Jadi rasanya ngomong itu enak. Sehingga pada waktu saya pulang dia bangun selesai dia istrinya bilang su, ya, kok kenal. Loh, kok waktu Feli menikah kok bapak kok tidak ada, bapak ikuti terus katanya. Iya, saya juga tidak tahu dia menikah kapan, cuma hanya dengar saja di luar menikah. Lu, kok begitu? Ya tidak apa-apa, saya bilang. Sehingga pada waktu saya pulang, tiba-tiba teman saya dengan dia yang pengusaha ikan yang ekspor kemana-kemana. Persis telepon saya video call. Loh, saya bilang, kamu telepon saya. Kamu kenal si A? Mana orang ini? Loh, langsung kenal. Kiong, iku hopengku, kiong, iku pendeta. Yo. Ternyata istrinya juga masih ada seperti keluarga. Ada dengan teman saya, pengusaha kapal yang aslinya dari Maluku sana. Ngobrol. Loh, dunia ini kecil. Dunia ini kecil. Jadi saya juga bisa masuk kepada mereka, menasihati mereka, berbicara dengan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan saat pagi ini menasihatkan kita. Ya. Pada waktu 2000 tahun yang lalu dia menasihatkan kepada pengikut-pengikutnya. Seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain-lain. Dia menasihati. Karena apa? Dia katakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya telah pada kedatangan anak manusia. Kamu harus berjaga-jaga. Kamu harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam rohani dan berjaga-jaga dalam jasmani. Itu penting. Kita hidup sekarang ini kita harus berjaga-jaga. Rohani kita dan jasmani. Saya setiap hari saya harus jaga. Setiap pagi saya harus makankan rohani saya. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Roh saya ini saya harus kasih makan. Kalau tidak dikasih makan lapar bagaimana? Saya harus kasih makan terus dengan firman Tuhan. Saya harus kasih makan agar supaya saya sehat. Rohani saya sehat.
Sesudah rohani saya sehat, saya juga harus kasih makan jasmani saya. Istri saya sudah mulai masak pagi-pagi kasih makan sama saya. Minim 2 biji telur ayam kampung. Dan tua diizinkan makan kepala ikan. Sehat kan? Diizinkan semua dia masak dan tidak GoFood. Ingat istri-istri yang suka GoFood, yang tidak suka masak bertobat. Agak keras tuh. Kejam sekali. Nah, dengar dulu baik-baik. Jadi berikan rohaninya dan jasmani harus kasih makan. Sebab kalau kita tidak kasih makan, kita punya rohani, ya susah. Jasmani juga kita harus kasih makan, Bapak Ibu. Dan sesudah itu saya pergi olahraga. Tapi olahraga sedikit faedah, katanya Rasul Paulus. Ya, olahraga itu sedikit faedah, tetapi saya tetap berolahraga agar supaya saya tetap sehat. Olahraga renang, olahraga jalan di air, olahraga dan sambil berdoa. Sambil kita olahraga, sambil kita berdoa, rohaninya juga kita jaga. Agar supaya kita jangan sampai dimasuki oleh kuasa-kuasa kegelapan. Karena di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Siapa yang orang yang siap ditelan? Yang rohaninya tidak bagus. Jemaat Tuhan yang ada di sini, yang sudah sekian puluh tahun. Nanti sore ada perjamuan kudus. Ya, sebelum kita makan, kita minum, kita periksa diri. Apakah kita ini rohaninya bagus apa tidak? Apakah Kristen kita ini Kristen sungguh-sungguh atau Kristen suam-suam? Tidak panas, tidak dingin. Kalau kita Kristen yang sungguh-sungguh, yang lahir baru, bertobat, pasti tidak ada persungutan dalam hidup kita. Pasti yang pemikiran kita hanya Kristus. Tapi kalau kita Kristen kedagingan, hanya memikirkan dunia. Apa gunanya dunia? Ya butuh uang. Tapi kalau sekarang kalau kita sudah dunia, kita kaya, kita mati, apa yang kita bawa? Saudara kita baru dipanggil Tuhan. Dia bawa itu rumah itu harta daripada orang tuanya yang ada di Simolawang Indah. Ya, sekarang dia meninggal, dia bawa. Dia bawa. Ya kita berdoa. Dia bawa rumah itu. Sedangkan suratnya itu masih atas nama orang tuanya. Belum dibalik nama. Bisa sejak kapan digugat. Sebab manusia tambah hari tambah susah. Ya, kecuali kalau surat itu sudah ada di tangan nama atas nama PXan, ya mungkin tidak bisa akan turunkan. Ini suratnya belum dibuat apa-apa. Masih ada di tangan keluarga besar. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, saya tidak berbicara itu cuma keperucut saja. Ya, jangan sampai di sana nanti dia Pak Herman ada ngomong gini. Saya cuma hanya ngomong supaya kita berjaga-jaga. Ya kan? Berjaga-jaga. Bukan karena berjaga-jaga ini, maka itu kita jadi Kristen itu harus jadi Kristen. Ya, pengikut Yesus yang benar. Kalau pengikut Yesus yang baik, benar, Yesus sudah ada di dalam hidup kita. Jadi pikiran kita hanya Kristus. Barusan ini saya berbicara kepada Ibu Andreas. Bu, ini ikan saya kasih sama ibu ya. 4 bal. Iya Pak. Ibu tolong kerjakan Bu ya. Iya Pak. 4 bal saya kasih. Habis ini Bu, tolong Bu, ini apel ada 2 dos besar. Ibu tolong Bu ya, diatur potong-potong semua. Ini 4 bal belum selesai, saya sodor lagi sama dia. Ini ada 2 dos besar apel. Tolong didosin dan nanti saya ambil jam sekian.
Nggak bayar loh, bukan bayar. Iya Pak, Bu Evi tolong ya, ini ada kurma, tolong diisi semua masuk ya. Iya Pak, Bu Kris ini ada ikan sekian banyak, tolong ya dikerjakan ya. Dan saya melihat mereka waktu saya sampaikan, iya Pak, iya Pak. Nggak ada persungutan, nggak ada keluarkan kata-kata yang ini. Dan saya katakan, kamu ingat ya, yang kamu buat ini bukan untuk saya. Kamu buat ini untuk Tuhan. Coba keluarkan ayat Kolose 23 ayatnya yang Kolose 3 ayat 23. Kamu buat ini bukan buat untuk saya, bukan buat untuk manusia. Kamu buat ini buat untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena mereka mengerti ini firman Tuhan tanpa persungutan. Iya Pak. Ya, kan itu. Pak untuk Tuhan, nanti sudahlah. Nanti Tuhan yang atur untuk hidup kamu. Ayat 24, nanti Tuhan, dikatakan ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Jadi saya ngomong, iya Pak. Iya Pak, tolong ya. Lakukan yang baik ya. Tolong lakukan yang baik ya. Karena ini perbuatan untuk Tuhan. Barusan saya bingung. Kadang kita manusia bingung. Hari Sabtu sekian banyak. Tiba-tiba ada yang kasih tahu mau datang, ada yang kasih tahu tidak datang dan lain cicu WA sama saya, Pak mohon maaf ada kematian saya tidak bisa datang. Oke. Tiba-tiba saya lihat dulu orangnya kok sedikit, bagaimana ini? Tapi Tuhan katakan, ini pekerjaanku. Ya. Masih pun orang tidak mau, saya bisa memakai batu untuk kerjakan. Kita doa, saya bilang. Ini tidak ada orang yang kerjakan. Tuhan kirimkan orang-orang kerja. Biasanya jam 10 baru selesai, jam 9 mereka sudah pulang. Sudah selesai. Karena apa? Karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Yang dapat upahnya siapa? Upah yang mau nurut. Upah yang tahu. Maka itu kita perlu sekali mengerti firman Tuhan. Yang dikatakan di sini berjaga-jaga. Rohani kita, jasmani kita. Kita harus berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tuhan katakan di dalam perbuatan ini, di dunia ini akan menyertai. Kita berbuat menyertai di dunia ini dan menyertai di akhirat. Kemarin saya berbicara. Kemarin saya diundang, ditelepon oleh saudari Leoni. Saya mau minta tolong, bisa Kak Susu layani saudara Eksan? Saya diam sejenak. Bisa. Tapi Tuhan bilang, jalan, itu domba. Saya akan jalankan. Ya, karena itu adalah domba. Kalau bukan domba tidak. Pak kok sombong? Tidak. Kalau bukan domba kan berarti kan ada gembalanya. Kau panggil gembala yang urus. Tapi karena itu adalah domba, saya akan tangani sampai selesai. Dan bisakah penutupan peti? Bisakah malam penghiburan Sabtu malam? Bisakah malam penghiburan sebentar malam? Dan bisakah sampai di penguburan? Bisa. Kemanapun saya ikut. Karena saya adalah gembala. Kemanapun saya ikut. Wong Pak Samuel Karto saya jadi terowulan sana saja. Saya ikut kok. Karena itu adalah domba. Maka itu kita jadi jemaat harus punya gembala. Kalau kita tidak punya gembala, kita jadi Kristen jalan-jalan. Kita pusing. Mau panggil pendeta siapa ya?
Banyak di luar pendeta bayaran. Panggil saja sama dia, datang nanti kamu bayar. Tetapi dia layani bukan dengan ketulusan. Dia kepingin pulang untuk angpaunya. Tapi lain dengan Bapak yang melayani ini. Maka itu saya berdoa kepada Bapak Ibu. Ya, kita tahu Tuhan taruhkan kepada kita ada di mana. Ya, untuk digembalakan. Duduk baik-baik, nurut dan dengar. Maka itu pagi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita jemaat Tuhan supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan katakan umur 70 sampai 80. Akhirnya 80 sakit-sakitan. Tapi di dalam umur itu, mulai dari umur 0, mulai kita mengikuti Tuhan, kita percaya firman Tuhan, kita harus berjaga-jaga di dalam hidup ini. Jaga-jaga bukan seperti pemain bola, bola sedang ditendang, kita jaga ini bola, kita tangkap itu bola supaya jangan masuk di dalam gol. Ya, oke juga. Tetapi kita berjaga-jaga agar supaya jangan dosa masuk dalam kehidupan kita. Hidup kita selama ada di dalam dunia tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Kalau hidup kita di dalam dunia tidak ada gunanya, untuk apa? Banyak orang bilang, Tuhan pakai saya supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui saya. Tetapi hidup kita ini tidak berfaedah. Hidup penuh dengan dosa, hidup penuh dengan kikir, hidup penuh dengan apa yang mau dipakai. Ya Tuhan bilang pulang saja. Tidak ada guna, pulang saja. Apa yang mau dipakai? Saya juga senantiasa berbicara. Saya bilang kepada Ibu Andreas, Bu, Tuhan perhitungkan sama Ibu. Ya, kalau Tuhan mau izinkan panggil, Tuhan pikir, wah kita panggil Bu Andreas pulang. Ya, malaikat bilang Tuhan, kan mati hidup di tangan Tuhan. Kalau kau panggil Bu Andreas pulang, siapa yang bikin itu ikan? Tuhan, kalau kau panggil Bu Andreas pulang, siapa yang potong itu apel? Kalau kau panggil Bu Evi pulang, siapa yang bungkus itu kurma? Kalau kau panggil Bu Retno pulang, kalau kau panggil Cinyo pulang, siapa yang atur masak? Kalau kau panggil Ibu Kris pulang, siapa yang bikin ikan? Kita boleh tahu sendiri kan, siapa yang bikin? Kalau kau panggil si OAA ini pulang, siapa yang mau jadi donatur? Jadi jangan. Tapi kalau orang ini sudah tidak guna, tidak berfaedah, ya sudah panggil pulang, tidak ada guna bikin sesak dunia. Sebab dunia sekarang banyak sekali penduduk-penduduk yang tidak benar. Panggil sudah pulang, pulang sudah. Dan semuanya, Pengkhotbah 3 ayat ke-11, semuanya waktunya indah, pulang sudah. Maka itu mari kita berjaga-jaga agar supaya hidup kita ini berkenan sama Tuhan. Hidup kita selama kita hidup ini ada warna. Jangan sampai hidup kita ini tidak ada warna. Ini mungkin agak tegas. Jangan sampai hidup kita ini tidak ada warna. Sehingga pada waktu kita pulang, kita berhadap kepada Tuhan. Karena kita sekalian akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Waktu pulang menghadapi takhta pengadilan Kristus. Saudara Pek Eksan, namanya Samuel Eksan. Ya ini karena dia baru dipanggil kan. Selama ini apa yang engkau perbuat di dalam dunia ini? Engkau jemaat mana? Saya jemaat Surya Kebenaran. Apakah engkau sudah setia taat melayani? Apakah dengan tugas-tugasmu semua engkau sudah jalankan dengan baik? Apa yang menjadi milikku semuanya engkau sudah atur semua dengan baik? Mau omong apa? Saya kan tidak tahu saudara Eksan bagaimana. Yang dia perbuat dari hati. Apa semua itu tercatat. Semua tercatat. Ada satu hamba Tuhan. Dia menceritakan. Dia rohnya dipanggil sama Tuhan. Aduh Bapak, dia bilang, itu hamba Tuhan dari NTT, dari Soe. Yang pernah terjadi keajaiban. Ya, air jadi anggur. Dia bilang, Bapak saya dibawa naik karena saya ini dulu nakal bunuh orang, curi barang. Saya naik semua nama saya sudah ada di komputer, tertulis semua Bapak. Waktu saya curi ayam tertulis.
tulis semua. Tapi untung saya sudah bertobat. Tapi kita ini yang sudah menerima Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan. Waktu dipanggil Tuhan menghadap takhta pengadilan Kristus, ditanya satu persatu, Kita mau jawab apa? Kita mau garuk kepala? Apakah kita bilang, waduh saya tidak tahu, coba tanya Pak Toga Sirait. Pak Eksan ada punya nilai yang bagus. Nilai yang bagus, dia mengantarkan jemaat, itu sama dia bawa malaikat. Setiap kali dia antar kepada Pak Toga Sirait. Sekarang Pak Toga Sirait juga susah. Ya opo Eksan iki wis dahono. Sopo sing ape antar aku maneh. Ya saya bilang Lindung. Kalau Lindung tidak mau ya wes ganti wong lain. Hendrik, kalau tidak mau ya sudah, siapa lagi? David, kalau tidak mau ya siapa lagi? Si Ani kan ditulis di bawah situ, menerima titipan, mengantar titipan. Anggap Pak Toga Sirait titipan. Bawa saja sudah kan selesai. Mau apa lagi? Ya, itu sama saja dia ngantar malaikat. Ada poinnya. Kemarin waktu saya turunkan kepada Pak Toga Sirait, saya turunkan, saya lihat dia harus naik itu tempat rumahnya dia, goyang-goyang ini. Istri saya buka pintu, pegang dia. Saya pegang dia, naik. Opung selama ini kalau si umpama antar, Eksan antar, oh tidak Pak. Dia antar, dia pegang sama saya sampai saya masuk ke rumah. Oh, kalau Lindung, oh tidak turun, jung, bu. Tidak. Ini cuma sadarkan saja. Ya, kasih turun, opung langsung, jung. Tobat. Jadi ada Eksan. Itu ada poin sedikit. Betul tak Opung ya? Ada poin sedikit. Mengantar orang datang beribadah sama saja berbuat untuk kasih buat antar malaikat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka itu Tuhan pesan kepada kita, kepada murid-murid pada waktu itu, supaya kita berjaga-jaga dalam hidup ini. Karena apa dia katakan? Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan, minum, kawin dan mengawini, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Dipakai contoh di dalam Alkitab pada zaman Nuh. Kita tahu, coba kita lihat Kejadian 6. Kejadian 6 Bapak Ibu, mari bukakan Kejadian 6 pada zaman Nuh. Ya. Kejadian 6 ayat pertama. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istrinya dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun lebih. Terus kita sampai di sini dulu. Pada zaman itu, manusia pada waktu zaman Adam dan Hawa sudah mempunyai keturunan-keturunan, dan kita lihat tambah banyak. Ya, tapi tambah banyak kita melihat Bapak Ibu, yang mereka lakukan itu dosa semua. Dikatakan di situ ada anak-anak yang perempuan yang cantik-cantik. Mereka mulai jalankan dosa. Pada waktu mereka jalankan dosa, Tuhan pakai yang namanya Nuh. Orang yang saleh, bijaksana, takut akan Tuhan.
menegur mereka, menasihati mereka. Mereka tidak terima. Malah mereka mengejek-ngejek kepada Nuh. Sama juga saat ini. Kita melihat di dalam akhir zaman. Ini sekarang sudah akhir zaman. Banyak orang berdosa. Kawin mengawini. Anak dengan orang tua. Loh banyak loh sekarang. Saya suka belajar ini. Bapak meniduri anaknya. Pertama anaknya dah mau pak. Bapaknya paksa. 1 kali saja nak. 1 kali saja. Bapak dengan anak. Takut pak. 1 kali saja. 1 kali saja. Beberapa waktu yang lalu saudara Gideon mengatakan. 1 kali saja. 1 kali ada 2 kali. Bapak mulai hubungan dengan anak. Ini bejat sekali seperti Sodom dan Gomora. Sudah 1 kali, ada 2 kali. Sudah 2 kali, berulang-ulang kali. Bukan bapak dengan anak saja, kakak beradik juga. Hati-hati. Kadang kita tidak tahu, kakak beradik. Ya. Mereka karena terlalu dekat, timbullah kasih. Timbullah rasa cinta. 1 kali hubungan pertama. 1 kali saja, 2 kali saja. Saya melihat ada di satu video itu satu pelajaran yang baik. Seorang anak muda perempuan cantik. Masih muda. Dia menceritakan bagaimana dengan kakaknya. Kakaknya karena di rumah tenang saja. Karena nganggur. Nonton, mohon maaf, setiap hari nonton Blue Film. Nonton Blue Film, adiknya datang. Lihat di situ kakak ini kok setiap hari di kamar sembunyi nonton Blue Film. Papa mama tidak ada. Jadi adiknya juga di rumah karena berpikir kakak sendiri pakai pakaian yang modelnya seksi-seksi. Langsung kakaknya lihat, aduh dek, kamu ini kok datang sama kakak kok pakai pakaian seksi-seksi. Mulai perlahan-lahan, kakak ini gini segalanya semua. Mulai perlahan, dia dekat, pegang, kan dia pikir kakak. Pegang 1 kali saja, mulai rayu 1 kali saja, 1 kali saja. Dan ada 2 kali. Ada 2 kali, 2 kali saja. Sudah nanti bang, nanti kalau papa mama datang bagaimana? Sudah papa mama 1 minggu 1 kali baru pulang karena mereka kerja. Mereka berdua diizinkan 1 kali saja kakak beradik. Ada 2 kali, ada 3 kali. Dan akhirnya hamil. Cacat anaknya. Ini dosa bejat seperti ini. Ada berapa banyak laki-laki dia jauh daripada istri. Istrinya tidak membuat semua yang baik. Dia mulai jatuh di dalam dosa. Ini dosa bejat. Orang bertanya kepada saya, kamu sekarang sudah jadi hamba Tuhan, masih buat pergi bejat-bejat di luar lagi? Oh enggak. Ya. Jangan omong apa. Rokok pun saya tidak berani. Karena saya tahu kalau saya merokok itu hilang sudah kemuliaan Tuhan yang ada sama saya. Saya ini kan setiap hari hidup ini kan damai, tenang, penuh sukacita. Meskipun saya punya masalah yang begitu banyak, ya. Saya berterima kasih jemaat Tuhan senantiasa berdoa. Tuhan banyak berbicara kepada saya, berbicara engkau lakukan ini. Tapi kan setiap hari saya itu damai, sukacita. Karena apa? Tuhan ada. Saya takut untuk ambil sebatang rokok untuk push. Saya takut. Apalagi kalau suruh saya jatuh di dalam dosa perzinahan. Wah, habis sudah saya. Ataupun saya jatuh di dalam dosa-dosa yang lain. Saya tidak berani. Karena saya tahu. Kalau sampai saya jatuh seperti itu, roh Tuhan sudah tidak ada kepada saya. Saya sudah seperti Saul. Bingung. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Ya. Dan saya tahu, kalau sampai saya jatuh Bapak Ibu,
Bagaimana satu saat pada waktu saya pulang, saya berhadapan dengan Tuhan. Ibrani 10 ayat 26. Tidak ada ampun. Coba kita melihat. Ibrani 10 ayat 26. Tidak ada ampun. Ya, coba keluarkan. Ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa. Tidak ada ampun. Kita yang sudah tahu, bahkan kita yang mengajarkan kepada jemaat Tuhan, kita yang menyampaikan kepada Tuhan. Tetapi kita masih melakukan. Kita yang sudah mendengar, tapi masih sengaja melakukan, tidak ada ampun. Mohon maaf. Saudara Eksan ini nanti bukan dikuburkan, tapi dikremasi. Kita ini sudah belajar firman Tuhan banyak. Dan di dalam Alkitab tokoh-tokoh itu semua yang meninggal tidak ada ditulis dikremasi, tidak ada. Tuhan Yesus saja dikubur, Musa saja dikubur, Yusuf dikubur, Abraham dikubur, semua tokoh-tokoh dikubur. Tapi saudara Eksan ini dikremasi. Jadi kemarin saya tanya, bagaimana kamu? Nanti saya dengar katanya dikremasi. Iya, Su. Loh, kenapa dikremasi? Suamimu ngerti itu firman. Kenapa kamu lakukan ini? Katanya. Bukan saya, Cece yang mau. Loh, saya bilang kan kamu istri. Kamu tahu. Kenapa harus disarankan gitu? Ya sudah, kau tanya dulu. Saya bilang saya mohon maaf ya. Kalau sampai dikremasi, ya saya tidak meneruskan ke sana. Saya hanya melayani saja penghiburan dan tutup peti. Ya, mungkin juga pemberangkatan saya tidak ini. Karena saya tahu itu salah. Kau sudah mengerti firman Tuhan, kau masih lakukan itu salah. Ya baik, tetapi dijawab kembali, tetap kremasi. Ya sudah. Saya tahu saya tidak bisa memaksa. Kemarin saya coba dekati kepada keluarga besar mereka. Saya ajak ngomong dan lain-lain semua. Mereka antusias. Tapi saya melihat ada satu kakaknya. Ya memang repot ya. Kalau kita di dalam Tuhan. Satu percaya ini, satu percaya ini. Kita tidak punya satu pendirian. Ya repot. Yang satu bilang begini, satu sudah bilang begini. Dua kaki. Satu kaki sebelah, satu kaki sebelah. Saya ngomong, saya ceritakan. Yang kakaknya diam, tidak ngomong. Saya bilang saya minta maaf. Kalau seumpama sampai macam begitu, saya tidak ikut. Karena apa? Saya takut. Saya tahu itu salah, saya jalankan. Saya takut. Saya takut apa? Roh Tuhan keluar daripada saya susah, saya takut. Dia diam saja. Ya, dia ngomong sama saya, dia lemparkan kepada Leoni. Ya, dia lemparkan kepada Leoni. Waktu dia lemparkan kepada Leoni, Leoni bisik sama dia diam saja. Jadi dikuasai semua, ya sudah. Sampai saya berpikir, ya sudah, saya tidak pergi. Tapi anak saya bilang, Andre, papa kasih muka. Papa hanya antar saja di Adiasa, papa doakan di sana, selesai dorong mau pergi, ya sudah. Ya, saya tidak mengantarkan atau menuruti, ikut itu bagian itu. Saya tidak ikuti. Yang penting papa kasih muka terakhir sama saudara Eksan. Papa layani dia yang terakhir. Ya, besok pagi sudah selesai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan mengerti. Sebab kalau kita tahu itu kebenaran, kita masih sengaja lakukan, tidak ada ampun. Kita tahu semua ini salah, kita sengaja kita lakukan, itu tidak ada ampun. Kemarin muat di grup, tiba-tiba, wah, Ibu Pendeta Retno Yuliarti, Cupli, Alesian Cupli, ditulis itu karena kremasi. Ani tulis dikremasi. Wah, Ani juga ikut, ya luar biasa. Saudara Ani Lope mengatakan kremasi. Waduh, muridnya Surya Kebenaran.
tulis kremasi sana. Ani harus ngomong, tidak benar itu. Tapi Ani bilang iya. Langsung Cupri katakan, loh, tanda tanya 2. Itu sarjana ekonomi yang punya tulisan gitu. Loh, tanda 2. Kremasi. Habis dia diam, takut. Saya lihat sebentar lagi, lo hilang. Lo pengecut, dah berani tegur. Saya bilang, kenapa kau dah berani tegur? Gitu loh. Aku takut, Pak. Takut sama siapa? Sama Ani. Lo mati. Nanti Ani marah, ya opo katanya. Langsung tiba-tiba Pak Toga Sirait mulai kasih firman. Tidak benar itu, dosa itu, dan lain-lain, dan lain-lain. Cupri mulai ikut masuk. Loh, tinggal besarnya loh saja. Maka itu Bapak Ibu, kita harus mengerti. Ya, firman Tuhan ini. Kita melihat pada zaman Nuh. Mereka berbuat dosa, mereka berbuat dosa. Padahal karena mereka tidak tahu bahwa dosa ini kawin mengawini, satu sama lain, bapa dengan anak, saudara dengan saudara, berbuat dosa. Mereka tidak tahu, mereka lakukan semua. Tapi tiba-tiba kita melihat Tuhan perintahkan kepada Nuh, bohot saya Nuh. Tuhan bilang mungkin begitu. Ini orang-orang ini bebal, tidak bisa diomongi, tidak bisa dinasihati. Sudah kau bikin saja kapal. Buatkan bahtera ukuran sekian besar dan lain-lain. Nuh karena orangnya saleh, takut akan Tuhan, dia nurut. Dia nurut. Secara manusia kan tidak mungkin. Tapi buat kapal di atas gunung bagaimana? Tapi Nuh ini karena orangnya saleh, takut akan Tuhan. Dan dia tahu itu Tuhan yang suruh, dia nurut. Dia nurut. Ya, sampai di situ dulu. Saya disuruh sama Tuhan. Saya sedang hari Jumat pagi-pagi. Tuhan bilang sama saya, kamu sebentar pergi ya ke bakti luhur ya, ajak istrimu. Saya dengar itu, saya nurut. Ya Tuhan, saya pergi. Ya, pulang saya ngomong kepada istri saya, untung saya dapat istri yang penurut. Sian, nanti sore kita pergi ya ke bakti luhur. Iya, siap, capek. Ya, pergi ke bakti luhur. Saya nurut. Tuhan bilang, engkau lakukan ini, engkau lakukan ini, engkau lakukan ini. Saya rasa-rasanya berat. Tapi saya nurut. Saya tidak mau ada persungutan di dalam mulut saya yang keluar. Tapi saya nurut. Apa yang Tuhan suruh sama saya nurut. Saya tidak mau ada perbantah-bantahan. Saya tidak mau bersungut-sungut. Saya nurut. Tapi kita melihat, Nuh pada waktu disuruh bangun dia nurut. Waktu dia nurut apa? Jadi ndak bahtera itu jadi. Buat di atas. Tapi waktu dia buat di atas bagaimana? Fungsi ndak? Fungsi. Tuhan kirimkan air bah yang turun. Air selama 40 hari, 40 malam. Hujan terus. Air begitu banyak. Yang secara manusia tidak mungkin. Mana bisa kapal dibangun di atas bahtera yang begitu, di atas gunung yang begitu tinggi. Mau tarik gimana caranya? Saya dulu waktu bangun kapal di Gersik. Bangun di darat. Pada waktu kasih turun kapal itu 750 ton. Waktu kasih turun itu digali sampai dalam. Baru dipakai takbut tarik. Itu setengah mati untuk kasih turun. Tapi ini kita melihat bangun kapal di atas gunung. Tuhan punya cara. Tuhan kirimkan air begitu banyak. Hujan 40 hari 40 malam. Itu cara Tuhan. Dan air itu naik sampai di atas gunung. Dan pada waktu itu sebelum hujan turun Tuhan suruh, Nuh engkau orang saleh. Engkau takut akan Tuhan. Aku dengar baik-baik. Aku dengar baik-baik. Aku akan selamatkan kamu. Dan kita melihat. Ya, Nuh nurut. Kasih masuk istri anaknya, mantu cucunya, 8 orang. Berpasang-pasangan hewan yang ada di dalam dunia ini dinaikkan semua. Hujan datang dan bahtera itu terapung. Yang mana orang ini yang begitu banyak? Mati kan? Meskipun dia pintar berenang. Ya, mati kan? Burung saja
Sampai terbang terus di ujung pohon juga ikut tenggelam. Mati kan? Karena apa? Karena dosa. Dosa itu dihukum Tuhan dengan air bah ini. Maka itu kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tidak tahu kita punya hidup ini. Maka Tuhan bilang berjaga-jagalah. Kamu tidak tahu. Seperti pencuri datang pada tengah malam. Ambil kepada kita. Kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Jangan kita sibuk saja dalam dunia ini. Tadi pagi 4:30 saya masih khotbah. Ya, dengan apa? Teman saya, bukan dokter lagi, teman saya. Kaya dia. Tapi dia hanya sibuk terus. Saya bilang, engkau kalau mati ini hartamu mau kasih siapa? Dan bagaimana kalau kau mati ini? Kau akan pertanggungjawabkan sama Tuhan bagaimana? Coba Bapak Ibu, saya pikir-pikir juga betul ya. Tapi kalau kita perbuatkan hidup kita ini, ya, tiba-tiba Eksan masih baik-baik, ya. Katanya rencananya waktu itu mereka mau pergi makan bersama-sama. Ya sudah jalan, mau pergi makan. Kan lagi damai-damai, lagi senang-senang mau pergi makan. Di dalam perjalanan baru jalan, tiba-tiba Eksan napasnya. Sudah. Berat. Wes Manyo aku tak pulang aja. Dia hanya ngomong sama Manyo. Manyo kemarin nangis terus kehilangan. Manyo kehilangan. Ya saya pikir-pikir juga Eksan ada yang dia buat. Dia antar Manyo. Tidak tahu lagi sekarang Manyo mau pergi dia antar dengan siapa. Tapi Bu Retno sudah ngomong ada Pak Yunus Pak bisa atur semuanya. Iya. Tapi ini kita melihat. Tiba-tiba dia sakit. Dia sakit. Aku udah melo. Padahal Eksan kalau lihat makan itu dia lancar sekali. Suka makan. Aku udah melo. Ternyata dia pulang. Tidur saja di kamarnya Cicu. Orang pergi makan enak-enak. Wah enak Manyo makan lupa Pak Herman. Tapi puji Tuhan kemarin Manyo dia tahu Pak Herman sudah lapar. Dia datang bisik Pak Herman ini ada makanan yang enak. Tak simpan khusus untuk Pak Herman. Haleluya. Cuma dikasih satu tok. Sebentar satu orang kalau bisa jemaat Tuhan. Dua cinyoy. Pantekosta heranlah. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Guyon sedikit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita melihat. Tiba-tiba pulang. Datang, dipegang. Bawa makanan kasih dia. Hailung wusun dikasih. Ya, Fuyung Hai, Barongsai dibawa semua. Papa ini ada makanan dipikir wes aku tak tidur Pak ini ada makanan ternyata digoyang sudah tidak ada apa-apa lagi. Tekanan darah sudah 100 di bawah 100 sekian, tekanan darah di atas sudah 100 sekian. Tadi malam Ibu Gembala berbicara dengan teman saya dokter. Dokter bilang itu udah pecah itu pembuluh darah semua. Karena tekanan darah. Karena kita tidak jaga baik-baik kita hidup. Makan senantiasa, suka makan di luar yang kotor-kotor. Dengar itu. Ibu Gembala kalau mau setiap hari dia mesti masak untuk saya. Yang bersih-bersih dia masak. Kamu mau makan apa hari ini? Dia masak. Sayur dicuci bersih. Ikan dicuci bersih. Semua dicuci yang bersih. Masak telur 7 menit. Tidak 7 menit tidak diangkat. 7 menit tidak matang. Tidak juga ini. Jadi pas semua. Sudah ada garam. Sudah ada merica. Semua bersih. Itu istri yang benar. Tadi saya ngomong kepada saudara Catherine. Ya, kamu ingat ya. Kamu lihat iya. Hidup ini ya begini. Iya, so. Semua diatur. Agar supaya tidak membawa penyakit. Makan di luar ini kotor, cuci. Semuanya piring-piring. Taruh saja, dibuang saja di situ. Tidak dicuci, dilap saja. Dimakan, kita makan. Lap. Maka itu Bapak Ibu, kita harus jaga hidup ini. Ternyata waktu pulang katanya dia sudah tidak ada.
Tidak ada. Kemarin waktu tutup peti saya lihat anilope. Mbak, kon budal ya. Tinggal aku dewe nangis. Pek bilang, wis aku tak ngenteni kon di atas saya lah. Ketemu. Bagaimana? Kalau Pek di atas diterima sama Tuhan surga. Anilope di atas sampai di atas dah ini. Cuma ketemu di pabean saja. Bagaimana? Ya kan? Pek bilang, wis nanti kita ketemu di atas sesama biskota. Jangan satu sama lain saling menyalipi. Iya Pek, kon melaku. Saya lihat kemarin di peti banyak barang. Barang opo sing dibawa itu. Baju itu Cinyo punya urus itu. Baju dikasih semua. Wes lah baju-bajunya dia itu celana-celana jin yang bagus itu bawakan ke gereja. Itu kan masih bagus. Itu jam tangan yang baru dengan sepatunya semua bawa ke gereja. Kasih Bu Retno pakai. Senang Bu Retno. Betul toh ya. Kasih lindung pakai. Wes masuk dalam peti semua kemarin. Yo, boy, makanya di gereja itu waktu sampaikan firman, ojo turu, dengar baik-baik, tidak ada gunanya. Peti sebagus apapun ditaruh di dalam, tidak ada gunanya. Barang apapun yang ditaruh di dalam, tidak ada gunanya. Dimakan nanti set-set semua, kalau seumpama nanti banjir, itu peti sudah masuk air, rusak semua, tidak ada guna. Lebih baik kita kasih manusia yang masih hidup. Tapi jangan omong. Si A, iki ono bajunya Eksan kau pakai. Jangan. Si A ini sepatu, kalau sepatu tidak apa-apa, masih baru. Jam tangan lu Eksan waktu barusan akhir-akhir ini, wah dia hidup perlente sekali ya. Dia datang, wah dia kasih tunjuk jam tangannya. Itu akhir-akhir hidupnya sudah. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan katakan, mari kita melihat di dalam firman Tuhan. Apa yang disampaikan. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawini, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang, melenyapkan mereka semua. Tidak tahu. Kadang kita jadi manusia juga tidak tahu. Omong akhir zaman, iya tak akhir zaman. Sudah diajarkan semua. Kalau meninggal jangan dikubur, jangan dibakar, dikubur. Sudah dibolak-balik, masih tetap jalan. Keras kepala dah mau nurut. Ya sudah. Penumpang tanggung resiko. Mereka tidak tahu bahwa nanti ada air bah. Padahal sudah diomongi, sudah dikasih tahu, masih tetap tidak mau. Iku loh manusia. Ku tahu, keras kepala. Kadang saya khotbah ini kan keras, tapi saya tahu ini ujung-ujungnya seperti ini. Jin ku tahu, keras kepala, diomongi dah mau dengar, ditegur dinasihati dah mau dengar, marah. Padahal ini semua kan untuk demi kebaikan kita. Saya pikir-pikir. Untung istri saya juga. Saya berpikir-pikir Eksan ini. Ya memang kadang kita lihat dia itu mokong. Ya tapi istri saya bilang kamu udah lihat loh Eksan itu. Eksan itu baik loh orangnya. Cuma udah tahu kenapa. Kok hari saat-saat ini dia seperti ini. Memang dulu dia mokong. Dia keras kepala. Tapi akhir-akhirnya waktu dia sudah terima Tuhan dia baik. Dia masih setia sama Tuhan. Tapi karena mungkin keadaan tidak ada yang dia pegang. Mungkin mohon maaf dia pulang di rumah seperti begini. Yang mendukung tidak ada. Ya sudah dia seperti begitu saja. Dia ikut saja. Ya sudah Tuhan saya konwes capek saya pulang sudah. Ya jadi dia pulang. Terakhir hari Kamis dia masih datang. Dia bawa apa? Dia bawa kacang panjang. Itu terakhir. Dia bawa kacang panjang. Bawakan ke sini. Dia masih melayani. Ya, bawa kacang panjang. Tengah malam istri saya tadi baru ngomong. Terakhir Eksan bawa kacang panjang ke sini. Pergi belanja hari Kamis di pasar. Ya, bawa kacang panjang untuk persiapkan hari Sabtu. Dia bawa, dia kasih turun dari sepeda motor. Itu juga diperhitungkan sama Tuhan. Jadi Eksan pulang itu ada sedikit penilaian.
Jadi istri saya bilang, dia itu baik. Kamu lihat itu. Apapun dia tenang. Cuma karena dia stres. Bagaimana? Dia pulang di rumah, bagaimana? Ya, dia lapar. Dia mau cari makan susah. Seperti kemarin, hari Kamis. Dia lapar. Dia lupa di kantongnya sudah tidak pegang uang. Dia sudah pergi makan. Sampai makan waktu mau bayar, tarik dompet. Loh, kok udah ada uang. Untung ada anak-anak saya yang ada diberkati Tuhan. Dengar langsung kasihkan sama dia. Sampai Pak Toga Sirait kemarin mau singgah di tempat itu. Jangan sampai dia pulang KTP-nya masih tetap ada di warung soto. Coba kita melihat bagaimana. Ya, kita mengingat kenang-kenangan dari saudara Eksan. Kita jangan salahkan dia. Saya baru sadar. Kadang saya berpikir wong itu mokong orangnya. Tapi keadaan yang membuat dia. Pendukungnya tidak ada. Bayangkan roster daripada Eksan. Dia punya sekretaris. Bapak Ibu tahu siapa sekretarisnya Eksan? Kalau ada yang tahu, tak kasih sekarang sama saya beras 2 sak. Sambil guyon. Tetapi itu yang saya ngomong. Siapa sekretarisnya Eksan? Ada yang tahu? Tidak ada? Ya, tidak ada yang tahu. Mumpung tidak ada yang tahu, saya cepat aja. Bu Retno, sekretarisnya Eksan. Bu, tolong jadwal saya hari-hari apa saja. Ya, tolong Bu, jadwal saya hari-hari apa saja. Jadi Bu Retno punya jadwalnya Eksan, dicatat sama Bu Retno. Iki loh kok, jadwalnya kamu ini. Maka itu kita sudah tahu, ayo istri itu adalah penolong, bukan perongrong. Ingat baik-baik, istri itu akan mengurus kepada suaminya. Kalau istri tidak mengurus kepada suami, stres suaminya pusing. Benar kan? Pusing. Istri itu harus menjadi penolong, bukan perongrong. Suami juga harus baik sama istri, baik sama anak-anaknya, sehingga ada penuh kasih. Kalau istri bukan sebagai penolong, bagaimana? Bayangkan, roster saja yang tangani sekretaris Retno Yuliarti Supli. Roster saja untuk pelayanan. Maka itu Bapak Ibu, dan kita tahu apa yang dikatakan yang terakhir. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada kedatangan anak manusia kita tahu sudah sangat dekat. Ya. Itu Tuhan ingatkan kita. Pada waktu saudara Eksan, hari itu, jam 12 malam, saya dapat berita, dia meninggal. Pagi-pagi itu dari grup gembala sudah kirim tentang, bangunlah katanya. Kerajaan Allah sudah dekat, tanda-tanda semua. Dan saya ada kirim kepada jemaat. Saya gabungkan sekali dengan ucapan duka. Supaya kita yang ada ini bangun. Bangun dari yang rohani yang sudah mati. Memang saya tahu Bapak Ibu sudah diikat dengan keduniawian. Orang kalau sudah diikat dengan keduniawian akan keluarkan kata-kata yang tidak benar. Karena dia sudah diikat oleh dunia. Sudah diikat oleh setan. Sehingga keluarkan kata-kata yang tidak benar. Orang kalau sudah sampai keluarkan kata-kata yang tidak benar. Menolak dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan semua. Itu karena dia sudah diikat dengan dunia. Coba kalau belum diikat sama dunia, diikat oleh Roh Kudus, kerjanya penuh kasih, kerjanya penuh kasih. Semua pekerjaan diterima dengan ucapan syukur, tanpa ada persungutan. Orang kalau Kristen yang sudah diikat oleh dunia, dia akan keluarkan dengan kata-kata yang tidak benar. Mungkin agak tajam saya berbicara ini, ya. Tapi kalau orang yang ada Roh Tuhan dalam hidup ini, apapun dia jalankan dengan ucap syukur. Apapun dia jalankan. Saya bilang, Bu Andreas, ya kamu jalankan ya. Ini ada 4 bal.
Sebenarnya 3 bal. Ibu gembala sudah ngomong, ini 3 bal, cukup sudah. Saya tambah 1 lagi, 4 bal. Ini Bu, 4 bal saya kasih. Iya Pak. Sebentar lagi Bu, ini ada apel 2 dos besar, tolong dipotong. Iya Pak, ingat Bu ya, kau lakukan bukan untuk saya. Kau lakukan untuk Tuhan. Mana kita lakukan untuk Tuhan? Tuhan bilang kau perhatikan itu orang yang lemah, kau sudah buat untuk saya. Kita ini hanya jadi orang, hidupnya dipakai sama Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup ini dipakai sama Tuhan dan kita mau, kita melihat ada jalan-jalan keluar yang Tuhan buat. Dan Tuhan tidak cepat panggil sama kita pulang, karena Tuhan masih butuh kepada kita. Sekali lagi teman saya bilang, saya ini punya jantung ini sakit. Kemarin waktu saya khotbah, kok jantung saya ini kok udah enak. Tak jalani aja terus. Ya, saya punya jantung ini. Sampai saya mau pergi ke teman saya bilang, pergi kamu ke dokter. Ya, sudah saya berapa. Ingat loh, cari orang seperti saya, bukan puji diri saya, tidak. Cari orang seperti kamu yang setiap hari mau urus orang-orang susah, tidak ada. Kalau kamu dipanggil, siapa lagi yang mau melanjutkan? Belum tentu Andre mau, belum tentu Alek mau, belum tentu ini. Panggilan masing-masing. Engkau sudah dipanggil, belum tentu jemaat Tuhan ini mau. Jadi Tuhan masih pertahankan hidupmu. Ya, jadi saya hanya berdoa, Tuhan, kalau engkau panggil saya, selesai sudah. Siapa yang mau kerja lagi? Tidak ada. Yang mau mengatur keuangan-keuangan ini, dah gampang loh. Saya setiap hari saya harus berdoa sama Tuhan. Saya harus berdoa sama Tuhan. Pagi ini, ya, kita harus sebentar terima persembahan. Persembahan ini kita serahkan kepada dapur-dapur kerja. Habis itu apa lagi? Kurang. Habis kurang apa lagi? Besok sudah. Mulai dapur ini mulai mau kerja, tolong saya ditransfer uang sekian, transfer uang sekian. Dari mana saya uang dapat? Tetapi saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong. Besok lagi, ada lagi. Tolong ditransfer, mau beli ini, beli ini, beli ini. Ya dari mana saya uang? Kecuali saya bisa cetak uang, saya tidak bekerja. Dari mana uang? Uang Bapak Ibu habis hari ini, bahkan kurang. Tapi besok saya harus keluarkan uang lagi. Pasti dari dapur ini harus dikirimkan. Dapur ini harus dikirimkan. Biasa kalau ibunya saya kirim itu uang melalui Pak Eksan. Sekarang melalui siapa lagi? Melalui Ani. Sebab saya omong sama ibunya buka rekening. Tidak mau sampai sekarang. Ya terpaksa sama Ani. Ani kamu ingat. Kalau sudah ada WA dari Pak Herman cepat angkat. Itu pekerjaan Tuhan. Ambil itu uang cepatan kasih sama ibunya. Manyo ini uang. Ya, ini uang langsung kasih. Pada perlu tidak ada, kamu antar Manyo ke pasar. Kalau kamu bilang, Pak saya dibayar gini. Tidak apa-apa, nanti Tuhan bayar sama kamu. Hitung semua. Karena Manyo kakinya Eksan sudah dipanggil Tuhan. Sekarang ganti kamu. Tiba-tiba loh saya ingat. Kamu antar. Berapa? Eksan tidak menerima ini, upahnya dari Tuhan sekarang. Tapi kalau kamu minta berapa bayar, kita bayar. Kamu antar dia pagi-pagi. Kalau dia tugas, karena dia tidak bisa naik sepeda motor. Ya, berunding sendiri. Nanti dibayar semua sama Tuhan. Tapi kalau kamu bilang, tidak usah bayar Pak. Saya mau berbuat untuk Tuhan. Karena pengertian firman Tuhan, jalankan ini. Nanti urusan engkau dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang memberkati. Tapi kamu bilang, tidak bisa Pak, saya kerja Pak. Harus profesional, bayar. Oke, tidak apa-apa kita bayar. Antarkan dia. Jadi tugasnya nanti, kamu kan jasa titipan. Ya sudah titip sama Cinyo. Waktu ke pasar, kamu belanja sama-sama, antarkan. Berapa semua biaya. Kalau kamu bilang, tidak usah bayar Pak, ini saya buat untuk Tuhan. Oke. Tapi kalau kamu bilang, bayar, kita bayar semuanya. Ya, Tuhan bayar. Jadi saya berdoa, kita yang ada di sini, kita tahu. Sekarang ini jangan kita berpikir kita aman-aman, baik. Tiba-tiba Tuhan panggil, jangan.
Maka itu kita harus berjaga-jaga hidup ini. Kita jaga-jaga hidup ini. Supaya hidup ini ada warna. Selama kita ada di dalam dunia. Kita berbuat ada warna. Jangan sampai warna tidak ada. Selama hidup di dunia dosa. Seperti orang-orang zaman Sodom dan Gomora. Kawin mengawini. Anak dengan bapa. Bapa dengan anak. Kawin mengawini segalanya semua. Istri dengan anak. Anak dengan istri. Kakak beradik kawin mengawini. Wes mandek itu semua. Jangan sampai Tuhan datang kalian seperti itu. Jangan sampai. Coba kalau bisa Bapak Ibu. Untuk saya juga kita jaga ini hidup. Cari uang, kaya, bagus. Tapi jangan sampai kita cari uang untuk melasatkan daging kita. Tapi kita cari uang, dapat berkat. Kita pakai hidup ini jadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Tuhan akan cukupkan semua. Saya tutup dengan satu kesaksian. Tuhan perintahkan saya lakukan semua ini. Upahnya dari mana? Ya Tuhan kasih sama saya upah semua. Secara manusia tidak bisa saya. Dari mana? Tetapi saya mendapatkan upah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih apa? Tuhan Yesus kasih sama saya roh Tuhan yang ada di dalam hidup saya. Saya hidup penuh dengan damai. Hidup di dalam rumah tangga. Hidup penuh dengan kerukunan. Tentang jasmani, Tuhan siapkan semua, atur semua satu persatu. Saya tidak bisa beli ini kendaraan. Tetapi Tuhan yang kasih ini kendaraan saya bisa beli. Karena apa? Apa yang saya lakukan dengan ketulusan. Tetapi saya tidak mengajarkan kepada Bapak Ibu untuk jalankan supaya punya motivasi itu. Tetapi saya jalankan dengan ketulusan, Tuhan berikan kepada saya. Semua Tuhan cukupkan. Kalau mau dilihat dari dasar hidup, tidak mungkin saya bisa hidup. Mana bisa saya bisa hidup. Tetapi Tuhan bisa kasih sama saya hidup di dalam rumah tangga, rukun, damai semuanya. Senang, anak-anak dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Yang kedua, jasmani juga Tuhan siapkan. Kaki-kaki semua Tuhan siapkan. Kendaraan Tuhan siapkan. Anak-anak satu persatu, satu kendaraan. Pelayanan juga Tuhan siapkan. Dari mana uang saya harus beli? Saya bukan seorang pengusaha. Tidak. Saya ini seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu melihat. Ya, sebentar ini persembahan. Kami kumpul. Dan dia akan lapor. Pak, kurang sekian Pak. Maka itu cepat sebentar dapur-dapur yang bekerja segera masukkan penagihannya supaya saya bisa memikirkan. Sebab Bapak Ibu kan tidak mau, tidak bayar, harus bayar. Jadi saya harus pikirkan bagaimana segera supaya hitung semua. Saya ini jangan tunggu saya tanya dulu. Kalau Bapak Ibu tidak kasih kabar, saya anggap sudah lunas. Ya, biasanya ibunya yang paling rajin. Kalau Bu Retno saya harus ngomong dulu. Bu, bagaimana? Dionis. Siapa namanya, si Novi sudah mulai cari tabur dompet. Ya, tabur dompet yang banyak. Tuhan Yesus memberkati ya. Mari kita punya saudara, sudah dipanggil Tuhan. Kita yang ditinggalkan ini kita berjaga-jaga ya. Berharap terus sama Tuhan. Jangan berbuat dosa ya. Berjaga-jaga. Nanti malam selesai ibadah perjamuan kudus. Ayo jemaat kita kumpul semua ke sana. Ya, kita kumpul semua ke sana. Dah usah makan, nanti kita makan di sana. Ada makan cicu? Ada cicu. Ada makannya. Nasi apa? Suyur-suyur ikan ya, atau nasi apa? Ya cicu ya. Nanti lihat jemaat kalau bisa pulang. Ya disisipi lagi tambah satu. Cicu paling rajin baik kok cicu. Ya haleluya. Puji Tuhan. Tapi kalau Atalia jangan dikasih terlalu banyak. Cukup 1,5 saja. Tuhan Yesus memberkati. Ya oke baik pemusik.